Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya Om Ras. Sebuah kisah yang berjudul Makhluk Gaib Kiriman Dukun Cabul. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Halo, ujar suara di telepon itu. Diam, ini aku Rian. Tolong jangan matikan teleponnya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Diang. Tolong bawa aku bersamamu. Isak Rian tidak bisa membendung air matanya lagi. Rian sayang, maaf jika selama ini aku selalu menyusahkanmu. Maaf Rian, aku tidak bisa kembali ke sana. Jangan hubungi aku lagi. Ujar suara di seberang sana serak. Diang, halo, teriak Rian. Bu, kemana tujuan gadis itu, Bu? Tanya Rian. Katanya Kalimantan Selatan, Yan. Cuma alamat lengkapnya ibu tidak tahu. Ujar ibu itu sedih. Rian terduduk. Yan, ada apa Yan? Tanya Wewen dan teman-temannya yang ikut mengejar Rian. Rian hanya diam. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di HP Rian. Rian, jaketmu aku bawa. Dan jika sewaktu-waktu aku merindukanmu, aku akan memakainya lagi. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Semoga kau mau memaafkan aku. Aku mencintaimu, Yan. Dengan cepat Rian membalas SMS itu. Diang, aku masih berharap bisa menikah denganmu. Aku tidak peduli kau perawan atau tidak. Aku hanya ingin memilikimu seutuhnya. Diang, aku tidak akan menikah jika bukan denganmu. Rian masih menunggu balasan SMS itu, namun sia-sia. Yan, aku antar kau pulang ya, Yan. Ujar Toto. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Ujar Rian berjalan pelan. Rasa lapar dan hausnya sudah tidak dia pedulikan lagi. Tidak terasa sudah 2 hari Rian berjalan, dan setelah dekat dengan desanya, Rian dikeroyok pemuda-pemuda yang dulu pernah dia pukuli. Rian hanya diam tidak melawan sedikit pun. Dia ditemukan pingsan di tengah jalan oleh beberapa orang yang baru pulang berburu. Lalu orang-orang itu membawa Rian ke rumah orang tuanya. Ya ampun Yan, ujar Bujang. HP-ku mana naik? Apa dia yang menelponku atau mengirim pesan untukku? Tanya Rian. Maafkan Inai Yan. Inai sudah memarahi gadis itu. Karena dia, kamu menjadi seperti ini. Tidak ada syukur-syukurnya dia sudah mendapatkan kamu. Bahkan kamu sudah menerima dia apa adanya. Tapi dia masih tega untuk menyakitimu, bentak ibunya Rian. Rian terdiam. Kalau begitu, mana HP-ku naik? Ujar Rian lesu. Ini, jangan pernah menghubungi anak itu lagi. Ujar ibunya Rian seraya memberikan HP itu pada Rian. Ada banyak sekali pesan masuk dari teman-teman Rian maupun dari dia. Yan, maaf, aku tidak bermaksud membuatmu seperti itu Yan. Yan, kamu ingatkan kata-katamu saat menolak aku di mes itu. Kau bilang jaga kesucianku untuk suamiku nanti. Tapi ternyata aku tidak becus menjaganya. Yan, kau tidak pantas menikah dengan seorang perempuan yang sudah disetubuhi jin. Kau pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik dariku. Ibumu benar Yan, aku hanya pembawa sial untukmu. Yan, jaga dirimu baik-baik. Jika ada yang menyakitimu, kamu harus melawan Yan. Jangan diam saja. Yan, jika kita memang berjodoh, kita akan bertemu lagi nanti, entah kapan. Tapi jika kita memang tidak berjodoh, aku hanya bisa mendoakan semoga kau mendapatkan gadis yang baik lebih dari aku dan mantan kekasihmu itu. Rasanya sakit sekali meninggalkanmu Yan, tapi aku harus bisa untuk melepaskanmu. Kau berhak bahagia Yan. Carilah kebahagiaanmu Yan, dan jangan lupa tersenyum. Aku selalu mencintaimu Yan. Kau lelaki terbaik yang pernah aku kenal. Setelah membaca pesan itu, Rian langsung menelpon Diang. Namun nomornya sudah tidak aktif. Berbulan-bulan setelah itu Rian masih sering mengirim pesan untuk Diang, walaupun dia tahu nomor Diang tidak pernah aktif lagi. Dan Rian tidak pernah menghapus nomor itu.
Dia masih berharap suatu saat Diang menghubunginya lagi. Namun suatu hari ada telepon dari nomor baru. Rian mengangkat panggilan itu dengan malas-malesan. Halo Rian, ini aku Diang. Bagaimana kabarmu Yan? Tanya suara lembut itu dari seberang sana. Rian melonjak kegerangan setelah mendengar nama si penelpon. Diang, aku merindukanmu, ujar Rian. Aku juga Yan, ucap Diang. Di mana alamatmu? Aku akan menemuimu ke sana, ujar Rian. Yan, apa kau masih sendiri selama ini? Tanya Diang dengan suara serak. Ya, aku selalu berharap bisa bersamamu lagi. Setiap hari aku menunggu kau menghubungiku. Dan sekarang penantianku tidak sia-sia. Diang, alamatmu di mana? Aku akan ke sana melamarmu, ujar Rian senang. Rian, aku sekarang sakit Yan. Aku hanya ingin mendengar suaramu sebelum aku pergi untuk selama-lamanya Yan. Darah itu keluar lagi Yan, dan sekarang lebih parah dari sebelumnya, ujar Diang dengan suara serak. Aku akan menjemputmu untuk menemui Abah Guru. Beliau pasti bisa menyembuhkanmu, ucap Rian khawatir. Aku tidak diizinkan orang tuaku kemana-mana Yan, ujar Diang. Yan, aku hanya ingin mendengar suaramu, itu saja, ucap Diang lagi. Kenapa diam? Jangan khawatirkan aku Yan, aku akan baik-baik saja, ucap suara itu lembut. Bagaimana aku tidak khawatir? Kau adalah perempuan yang aku sayangi, ujar Rian. Aku juga sayang kamu Yan, ujar suara itu manja. Tuh, diam lagi. Ya sudah kalau kamu tidak ingin berbicara denganku, ujar Diang merajuk. Aku mencintaimu, ujar Rian dengan cepat. Makasih ya. Bagaimana kabar orang tuamu Yan? Ujar Dian lembut. Mereka baik. Diang, katakan alamatmu di mana? Tanya Rian. Nanti aku beritahu, jangan sekarang. Sekarang aku hanya ingin mendengar suaramu sebagai pengobat rinduku, ujar Diang manja. Diang, jangan mempermainkan aku. Aku memang pemuda kampung, tapi aku benar-benar tulus mencintaimu. Kalau kau memang benar mencintaiku, berikan alamatmu dan aku akan menyusulmu ke sana untuk melamarmu, ujar Rian. Memangnya kau tidak akan menyesal dengan keadaanku sekarang? Tanya Diang. Tidak akan, jawab Rian singkat. Aku malu dengan keadaanku Yan. Aku sakit sekarang, ujar Diang. Aku tidak peduli keadaanmu seperti apa. Cepat katakan di mana alamatmu, tanya Rian. Diang menyebutkan alamat tempat tinggalnya dengan cepat. Rian menulisnya di sebuah kertas. Aku akan berangkat hari ini, ujar Rian seraya mematikan teleponnya. Hari itu juga setelah berpamitan pada orang tuanya, Rian langsung berangkat. Singkat cerita, setelah memakan waktu perjalanan yang lumayan panjang, Rian akhirnya sampai di sebuah rumah. Rian mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan keluarlah wanita parubaya. Mau cari siapa nak? Tanya wanita parubaya itu ramah. Apa benar ini rumahnya Diang? Tanya Rian. Diang, ulang wanita parubaya itu. Biarkan dia masuk Cil, ujar suara yang sangat dikenal Rian dari dalam rumah. Lalu wanita parubaya itu membukakan pintu lebar-lebar menyuruh Rian masuk. Diang, ujar Rian menatap gadis itu. Gadis itu tersenyum. Kamu kaget ya? Sini masuk, ucap gadis itu lembut. Di mana orang tuamu? Tanya Rian. Mereka pergi, jarang pulang. Aku hanya ditemani bibiku, ujar Diang seraya menarik tangan Rian. Kamu tidur di sini ya, seperti dulu saat aku di rumahmu, ujar Diang lembut. Diang, wajahmu pucat sekali, ujar Rian menatap wajah gadis itu. Yan, aku tidak menyangka kau benar-benar datang kemari, ucap gadis itu lembut seraya menyentuh pipi Rian. Yan, aku mau jujur. Sebenarnya, Diang itu bukan namaku, itu hanya panggilan. Nama asliku Hana, ujar gadis itu. Gelar Diang itu diberikan almarhum kakekku, tapi terserah kamu saja mau memanggilku apa, ucap gadis itu tersenyum. Kalau sayang bagaimana? Tanya Rian. Gadis itu menunduk. Yan, aku siapkan makanan untukmu ya, ujar gadis itu. Aku tidak lapar, ujar Rian menarik tangan gadis itu. Rian memeluk gadis itu. Diang membalas pelukan Rian. Yan, aku senang bisa bertemu denganmu lagi, bisik Diang. Diang, aku ingin kau menjadi istriku, ujar Rian.
Kita pikirkan masalah itu nanti saja, Yan, bisik Diang. Rian mengangguk, memeluk tubuh Diang dengan erat. Aduh, ringis Diang seraya memegang perutnya. Kau kenapa? Tanya Rian. Diang menggeleng. Tidak apa-apa, jawab Diang seraya duduk di ranjangnya dengan tangan yang masih memegang perutnya. Diang berdiri dan berjalan ke arah kamar mandinya yang ada di dalam kamarnya. Rian mengikuti gadis itu karena khawatir. Kau berdarah, ujar Rian menunjuk darah yang mengalir di sela-sela paha putih Diang. Diang berusaha tersenyum, seraya menutup pintu kamar mandinya itu. Yan, bisakah kau ambilkan aku pembalut? Ujar Diang dari dalam kamar mandi. Di mana? Tanya Rian. Di dalam lemariku, ujar Diang. Ini? Tanya Rian seraya menyodorkan sesuatu. Bukan yang ini, Yan, ini kapas, ujar Diang menolak. Lalu yang mana? Tanya Rian bingung. Ya sudah, tidak usah, ujar Diang seraya membuka pintu dan berjalan ke arah lemarinya, lalu masuk lagi ke kamar mandi. Maaf ya Yan, kamu jadi harus melihat aku yang penyakitan seperti ini, ujar Diang sedih, seraya duduk di sebelah Rian. Diang, apa tidak sebaiknya kau berobat saja? Ujar Rian. Diang membuka lacinya dan mengeluarkan berbagai macam obat dari rumah sakit. Ini yang harus aku telan setiap harian, ucapnya sedih. Sebanyak ini? Ujar Rian prihatin. Dengan bibir tersenyum, Diang mengangguk. Maksudku, apa kau tidak pernah berobat kepada orang pintar atau kiai? Tanya Rian. Kalau untuk ke dukun, aku takut Yan, ujar Diang. Tapi kau... Aku tidak ingin membahas itu dulu Yan, ujar Diang menempelkan telunjuknya ke mulut Rian. Diang memeluk Rian. Rian menciumi wajah kekasihnya itu. Yan, apa kau benar-benar ingin menikahiku? Tanya Diang. Tentu saja, itu memang tujuanku kemari, ujar Rian memeluk Diang. Diang tersenyum. Tapi melihat kota tempat tinggalmu ini, aku jadi khawatir. Apa kau mau menikah denganku? Ujar Rian. Di sini banyak pemuda-pemuda tampan. Pasti tidak sedikit yang jatuh hati padamu. Sementara aku hanyalah orang pemuda dari desa terpencil, jelek pula, ujar Rian mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Tapi yang baik dan tulus menyayangi aku itu hanya kamu, ujar Diang. Apa kau tidak malu mempunyai kekasih seperti aku? Tanya Rian. Ah, kau terlalu banyak bicara Yan, ujar Diang merajuk. Hari-hari saat Rian berada di sana menjadi hari-hari yang sangat indah. Dan sampailah di mana hari itu, Rian harus pulang untuk memberitahukan pada orang tuanya agar mau merestui hubungannya dengan Diang. Sayang, aku pergi dulu ya. Nanti setelah sampai di sana, aku akan menelponmu, ujar Rian seraya membelai pipi Diang. Ya, hati-hati di jalan ya. Aku selalu menunggu kabar darimu, ucap Diang memeluk Rian. Ya, aku akan berhati-hati. Jangan lupa makan ya, ujar Rian seraya mencium kening Diang lalu berjalan keluar rumah. Di perjalanan pulang, Rian selalu memikirkan Diang. Tidak terasa Rian sudah sampai di kampung halamannya. Rian, kamu baik-baik saja nak? Tanya ibunya. Bagaimana dengan Diang Yan? Tanya Amai bujang. Rian menghela nafas. Semuanya baik-baik saja Mai, ujar Rian. Oh iya, aku lupa menelpon Diang, ujar Rian seraya mengeluarkan teleponnya. Halo sayang, gimana? Kamu sudah sampai rumah belum? Ujar suara lembut itu. Baru saja sampai. Kamu sehat-sehat saja kan? Tanya Rian. Iya Yan, aku sehat kok. Kamu pasti capek. Istirahat dulu sana Yan. Nanti malam baru telepon lagi ya. Aku selalu menunggu kamu kok, ujar Diang. Iya, aku ngantuk. Nanti malam aku telepon lagi ya, ujar Rian. Yan, bangun Yan. Makan dulu nak, panggil Amai bujang. Iya Mai, jawab Rian dari dalam kamar. Rian segera membuka pintu kamarnya. Rian melangkah ke dapur untuk mencuci mukanya. Yan, bagaimana dengan Diang? Tanya ibunya Rian. Dia sedang sakit Naik. Kemaluannya terus-menerus mengeluarkan darah. Tubuhnya kurus dan wajahnya sangat pucat Naik, ujar Rian sedih. Itu bilulang, penyakit berhantu itu Yan, ujar ibunya Rian. Lalu Inai tahu cara menyembuhkan penyakit itu? Tanya Rian cemas. Jika seseorang terkena bilulang, hanya ada dua kemungkinan Yan. Kalau tidak mati, ya lumpuh. Itu pun kalau kita berhasil menemukan dukun yang mengirim penyakit itu.
ujar ibunya Rian. Memangnya tidak ada cara lain, Nay? Tanya Rian. Inai juga kurang tahu, Yan. Mungkin ada, cuma peluang untuk sembuh sangat kecil, ujar ibunya Rian. Nay, Mai, kalau aku menikahi Diang, apa Inai dan Amai merestui kami? Tanya Rian. Ayah dan ibu Rian saling berpandangan. Amai setuju, Yan. Jika memang itu bisa membuatmu bahagia, Amai dan Inai akan selalu mendukung keputusanmu, Nak, ujar Bujang. Ibu Rian mengangguk mengiyakan ucapan ayah Rian. Kenapa akhir-akhir ini nomor Diang sering tidak aktif ya? Batin Rian. Aku harus menemuinya. Aku takut terjadi apa-apa padanya, ujar Rian seraya memasukkan pakaiannya yang akan dibawa ke dalam tas. Inai, Amai, aku mau pamit, ujar Rian. Pamit kemana? Tanya ibunya Rian. Ke Kalimantan Selatan. Aku khawatir dengan Diang, Nay. Sudah hampir seminggu ini nomornya tidak aktif. Aku takut terjadi apa-apa padanya, ujar Rian. Ya sudah, pergilah Yan, hati-hati, ujar Bujang. Tapi aku tidak menginginkan Rian pergi malam-malam begini, Jang, ujar Suri. Biarkanlah dia pergi, Sur. Bukankah jika Rian bahagia, itu adalah harapan kita, ujar Bujang. Ya sudah, ujar Suri. Aku pergi dulu, Mai. Naik, ujar Rian berlari keluar rumah. Sepanjang perjalanan Rian selalu terbayang-bayang wajah kekasihnya itu. Semoga Diang baik-baik saja, batin Rian. Singkat cerita, Rian sampai di rumah Diang. Rumah itu sepi. Rian mengetuk pintu rumah itu. Sesaat kemudian keluarlah seorang wanita parubaya. Namun ini bukan Acil atau ART-nya Diang. Mau cari siapa? Tanya wanita itu dengan suara serak, matanya sembab. Saya mau cari Hana, Bu, ujar Rian dengan sopan. Wanita parubaya itu terdiam sesaat. Mari masuk, Nak. Kamu pasti Rian, kan? Ujar wanita parubaya itu ramah. Hana sudah menceritakan tentang kamu pada ibu. Terima kasih kamu sudah mau menolong anak ibu, ujar wanita parubaya itu terisak. Sekarang Diang, maksud saya Hananya di mana, Bu? Tanya Rian. Hana sudah meninggal 5 hari yang lalu di rumah sakit, ujar wanita parubaya itu terisak. Apa? Meninggal? Tanya Rian. Dadanya bergemuruh, nafasnya terasa sesak. Wanita parubaya itu mengangguk. Di dalam kamarnya ada sesuatu yang ingin dia berikan padamu. Masuklah ke kamarnya, Nak, ujar wanita parubaya itu, lalu pergi meninggalkan Rian. Rian melangkah ke kamar itu. Dia teringat masa-masa saat bersama dengan Diang. Dengan tangan yang gemetar, Rian membuka pintu itu. Seketika ingatannya pada Diang semakin membuatnya hancur. Rian melihat di atas tempat tidur Diang ada secari kertas dan jaket Rian yang dulu dibawa Diang pulang. Tangan Rian meraih kertas itu. Untuk sayangku, Rian, mungkin saat kau membaca surat ini aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Yan, terima kasih atas semua perhatianmu. Kasih sayangmu pada aku selama ini. Kebersamaan kita selama ini akan selalu aku kenang. Maaf, kepalaku tiba-tiba pusing, Yan. Padahal masih banyak yang ingin aku sampaikan di dalam surat ini. Penyakitku sudah sangat parah, Yan. Kata dokter, bagian dalam perutku sebagiannya sudah mulai membusuk. Tapi kamu jangan sedih, Yan. Karena saat kamu membaca surat ini, semua rasa sakitku sudah hilang. Dan mungkin saja aku ada di dekatmu sekarang. Jangan terlalu memikirkan aku. Jangan lupa senyum. Karena jika aku sudah pergi, aku akan memperhatikanmu dari kejauhan. Ingat ya, Yan, senyum, jangan nangis. Dari yang mencintaimu, Diang. Rian berusaha tersenyum, namun sangat sulit baginya untuk tersenyum saat itu. Air matanya mengalir. Rian berjalan keluar kamar. Di luar kamar sudah ada ibunya Diang sedang menangis terisak. Bu, kalau saya boleh minta izin, saya ingin menjenguk makam Hana untuk yang terakhir kalinya, Bu, ujar Rian dengan suara bergetar. Mari, Ibu antar, Nak, ujar ibunya Diang seraya berjalan mendahului Rian. Makam Diang berada di halaman belakang rumah itu. Rian bersimpuh di makam almarhum Diang. Di batu nisan itu tertulis nama Hana Sulaiha, yang merupakan nama asli dari Diang. Kenapa kau secepat ini ninggalin aku, Diang? Di saat aku sudah mencintaimu, kau malah pergi, batin Rian. Diang sudah meninggal, Nay, isak Rian. Sabar, Rian, mungkin ini cobaan, ujar ibunya Rian. Cobaan apa lagi, Nay? Apakah masih kurang penderitaanku saat kehilangan Lebeb?
Dan sekarang aku harus kehilangan lagi. Sudah 2 kali, Nay, isak Rian. Apa memang aku ditakdirkan untuk melajang seumur hidup? Ujar Rian. Jangan bicara seperti itu, Yan. Tidak baik, ujar ibunya. Lalu aku harus bagaimana, Nay? Apa aku harus bersorak kegirangan keliling desa? Ujar Rian. Sakit, Nay, sakit sekali, ujar Rian. Yan, apa tidak sebaiknya kamu maaf, tidak bisa disebutkan. Jujur Inai khawatir padamu, nak. Sebab 2 kali kau tidak jadi menikah, Inai takut ada yang mengunci jodohmu, Yan. Inai pikir ini tidak mungkin kebetulan, ujar Suri. Rian menatap ibunya. Mumar, Nay. Di mana itu, Nay? Tanya Rian pada ibunya. Kamu memang belum pernah ke sana, Yan. Tapi amaimu akan menemanimu ke sana, ujar Suri. Dukun, Nay? Tanya Rian. Sudahlah, nanti kau akan tahu sendiri, ujar Suri. Nay, dikunci jodoh itu seperti apa? Tanya Rian. Banyak macamnya, Yan. Biasanya itu bertujuan agar yang dikunci jodohnya tidak akan menikah seumur hidup. Ada saja halangannya, Yan, ujar Suri membelai rambut Rian. Untuk apa mereka melakukan itu, Nay? Tanya Rian lagi. Ya mungkin ada orang yang sangat menyukai seseorang tapi selalu ditolak. Jadinya dia tidak rela jika pujaannya itu menikah dengan orang lain. Begitu, Yan, ujar ibunya Rian menjelaskan. Rian mengangguk. Keesokan harinya Rian berangkat bersama ayahnya ke Mumar. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah kami. Wah, tumben sekali kau kemari, Jang, ujar ayahku. Setelah mengobrol sana sini, Mang Bujang menceritakan tentang keadaan Rian. Oh begitu, kalian menginap saja di sini. Nanti malam aku akan mencoba melihat apakah Rian ini diganggu atau tidak, ujar ayahku. Sepi sekali, Put. Kemana anak-anakmu? Tanya Mang Bujang. Anak bungsuku menginap di rumah kakaknya, ujar ayahku. Ibuku memasak makanan untuk kedua tamunya itu, sementara ayahku mencari sesuatu ke dalam hutan. Malam harinya setelah ayahku membakar kemenyan dan memanggil Niwi, ayahku keluar dari kamar dan duduk di hadapan Rian, Mang Bujang dan ibuku. Yan, kamu jawab jujur ya, nak. Apa kamu pernah menolak seorang wanita di desamu? Tanya ayahku. Rian menatap Mang Bujang. Iya, jawab Rian pelan. Siapa itu? Tanya ayahku lagi. Banyak, ujar Rian. Kamu dikerjain. Salah satu dari perempuan yang kau tolak itu dendam padamu, ujar ayahku. Ciri-ciri orangnya seperti apa, Mang? Tanya Rian. Ayahku menarik nafas panjang. Wajahnya cantik, berkulit putih, ada tanda lahir Brahma di wajahnya, ujar ayahku. Rian diam sejenak mengingat perempuan di desanya yang memiliki tanda lahir di wajah. Lati, gumam Rian. Tapi Mang, aku tidak pernah menolak gadis itu. Dia sangat pendiam dan pemalu. Dia juga tidak pernah mengatakan apa-apa padaku, ujar Rian. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja, Yan. Penampilan luar itu bisa menipu, ujar ayahku tertawa kecil. Jadi benar, Lati pelakunya? Tanya Rian memastikan. Ya, rambutmu, gambarmu, bahkan bahumu ada padanya, Yan. Rambut dan fotomu sudah dikubur, ujar ayahku. Dikubur di mana, Mang? Tanya Rian. Di kuburan seorang perawan yang meninggal di desamu, ujar ayahku. Lalu aku harus bagaimana, Mang? Apa mungkin yang mengakibatkan aku mengalami 2 kali kegagalan untuk menikah ada kaitannya dengan rambut dan fotoku yang dikubur itu? Tanya Rian. Sepertinya begitu, Yan. Tapi Amang akan berusaha mengambil foto dan rambutmu di kuburan itu. Doakan saja, semoga Amang berhasil, ujar ayahku, lalu berdiri dan berjalan ke dalam kamarnya. Kalau kau mau tidur, tidurlah dulu, Yan. Biasanya Amamung lama, ujar ibuku. Aku menunggu saja, Cuk, ujar Rian. Sementara di dalam kamar ayahku duduk dengan mata terpejam. Yansa, kita berangkat sekarang, ujar Niwi. Niwi membawa ayahku berlari dengan cepat, dan hanya beberapa saat saja mereka sudah sampai di kuburan non-muslim di desa itu. Wih, kira-kira foto dan rambut keponakanku itu dikubur di mana? Tanya ayahku. Tepat di samping mayat, bertujuan agar siapapun yang menjadi kekasih keponakanmu itu akan mati, ujar Niwi. Waduh, lalu bagaimana cara mengambilnya, Wi?
Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak tega membongkar kuburan orang yang sudah mati, ujar ayahku bingung. Kita pikirkan cara lain. Aku tidak ingin merusak kuburan, ujar Niwi. Ayahku dan Niwi duduk di dekat makam itu. Sesaat kemudian, Yansa, ini sangat sulit karena kita terlalu memikirkan mayatnya. Tidak ada cara lain lagi. Kita harus membongkar kuburan ini. Jangan sampai ada korban-korban lainnya. Kasihan keponakanmu itu akan membujang seumur hidup, ujar Niwi menepuk pundak ayahku. Aku tahu kau takut kan, biar aku yang masuk ke kuburan itu, ujar Niwi. Niwi mulai menggali tanah kuburan itu dengan cepat. Beberapa saat kemudian Niwi melompat keluar lubang kuburan itu. Sekarang giliran kau yang membuka peti mati itu, ujar Niwi. Ayahku melompat turun. Digembok, ujar ayahku. Niwi segera turun lagi. Dan sesaat setelah peti mati itu terbuka, terlihat tulang belulang yang di bagian kiri dan kanannya ada pocongan kecil. Ambil pocongan kecil itu, ujar Niwi. Dengan tangan gemetar ayahku mengambil benda yang dibuat seolah-olah seperti pocong kecil itu. Ini Wi, ujar ayahku menyerahkan benda itu. Kau pegang saja, aku ingin merapikan kuburan ini, ujar Niwi, lalu dengan cepat menimbun kuburan itu lagi. Singkat cerita mereka akhirnya sampai. Ayahku masih memegang pocongan kecil lusuh itu di tangannya. Ini diapakan selanjutnya, Wi? Tanya ayahku. Kau bakar saja, abunya lemparkan ke sungai, ujar Niwi. Baiklah, tapi apa pocongan ini boleh dibuka, Wi? Tanya ayahku. Niwi mengangguk. Lalu ayahku membawa 2 pocongan itu keluar. Alhamdulillah, benda ini bisa diambil walaupun agak lama, ujar ayahku. Ayahku membuka pocongan itu. Rian terperangah melihat isi pocongan yang berisi benda-benda aneh yang dibungkus dengan fotonya dan kain kafan layaknya pocong. Ada rambut yang terikat dengan sebuah tulang kecil, mungkin tulang hewan-hewan tertentu, dan ada beberapa benda aneh lainnya. Kita harus membakarnya, Yan, ujar ayahku. Tunggu, Mang, ada tulisan di belakang fotoku itu, ujar Rian menunjuk fotonya itu. Biar Amang yang memegangnya, ujar ayahku. Rian membaca tulisan-tulisan itu, tapi tulisan itu sangat sulit diartikan. Intinya tulisan adalah siapapun yang gadis yang kau cintai akan mati, Yan, ujar ayahku. Jadi yang membunuh kedua wanita yang aku cintai itu adalah Lati, ujar Rian geram. Dia bukan hanya membunuh, tapi juga sudah menyiksa mereka, ujar Rian. Sabar, Rian, kau jangan emosi, ujar ayahku. Yang tidak habis pikir, kenapa dulu dia tidak mengatakan secara langsung padaku? Kenapa dia harus menyuruh Wewen untuk mengatakan itu padaku? Ame tahu Wewen kan? Wewen itu seperti apa? Aku hanya menganggap perkataan Wewen saat itu hanya bercanda, ujar Rian menahan marahnya. Kau tidak salah, Yan, ujar ayahku. Dan yang paling aku sesalkan adalah caranya mengunci jodohku ini. Kenapa dia harus menyiksa dan membunuh secara halus kepada Lebeb dan Diang? Kalau memang dia dendam padaku, cukup aku saja yang disakiti atau bahkan dibunuh. Aku tidak akan melawan. Karena yang berbuat salah padanya itu adalah aku, bukan Lebeb ataupun Diang, ujar Rian marah. Pemikiran orang itu berbeda-beda, Yan. Tidak semuanya yang baik dan tidak semuanya yang jahat, ujar ayahku. Tapi apakah setelah ini Rian akan bisa menjalani hidupnya dengan normal, Bud? Tanya Mang Bujang. Insya Allah, ucap ayahku. Kalau perempuan itu tidak mengulanginya lagi, Rian akan dengan mudah mendapatkan jodohnya, ujar ayahku. Lihat saja nanti, batin Rian. Selama 2 hari Rian di sana, ayahku memagari tubuh Rian agar tidak terkena gangguan-gangguan lagi. Ingat, Yan, hati-hati terhadap fotomu, karena kita tidak tahu mana orang yang menyukai kita dan mana yang membenci kita. Hari ini kawan, besok bisa saja menjadi lawan. Rambut, nama, foto, baju, celana, dan kuku bisa menjadi pengantar santet. Jika ada orang yang menggunakan benda itu untuk membuat kita sakit, bahkan mati. Makanya Amang selama ini selalu memotong rambut sendiri, ujar ayahku. Ya walaupun Amang jelek begini, tapi yang namanya orang iri itu kita tidak tahu. Makanya kita itu harus selalu waspada, ujar ayahku seraya tertawa kecil. Padahal dulu almarhum Roni itu setauku bukan hanya kebal terhadap benda tajam, tapi juga kebal terhadap santet dan kuda-kuda.
karena dia memang selalu siap sebelum diserang musuh, atau seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, ujar ayahku. Betul itu, Bud. Dan kalau kau berkenan, tolong ajari anakku, Bud, ujar Mang Bujang. Aku tidak sehebat itu, Jang. Aku saja masih ada yang mendampingi, ujar ayahku tertawa. Lalu di mana aku harus belajar ilmu semacam itu, Mang, yang bisa kebal dari serangan gaib, ujar Rian. Rajin-rajinlah beribadah dan berdoa, ujar ayahku lagi. Itu selalu, Mang, dari dulu pun begitu, tapi kenapa masih bisa kena juga, ujar Rian. Kalau memang kau bersungguh-sungguh, cobalah kau datangi Atak Tunggal di dusun. Semoga saja dia mau menurunkan ilmunya padamu, ujar ayahku. Atak Tunggal yang pernah diserang Pana Ije Ribu Basi itu, Kak? Tanya Mang Bujang. Ya, ceritanya sangat terkenal dulu, ujar ayahku. Pana Ije Ribu Basi, gumam Rian. Hebat sekali dia, Mang. Ya, rumahnya saja dijaga ribuan makhluk halus, Yan, ujar ayahku. Lalu kapan aku bisa ke sana, Mang? Jauhkah dari sini, Mang? Tanya Rian. Ya, kalau berjalan kaki ke sana bisa mencapai seminggu perjalanan, dan kalau memakai perahu cis cuma 4 harian. Itu pun kalau kita tidak mati melewati Kiham, ujar ayahku. Sesulit itu, Kak, Mang? Lalu dia sendiri bagaimana bisa hidup di tempat yang seperti itu? Ujar Rian penasaran. Wah, kalau dia itu jangan ditanya, Yan. Manuhus Kiham sambil tidur pun dia akan baik-baik saja, ujar ayahku. Pana Ije Ribu Basi atau santet 1000 dukun. Manuhus Kiham atau melewati sungai yang deras dan banyak batu-batu di tengah sungai, kayak arum jeram atau rafting gitu. Bedanya cuma di perahunya doang. Kalau kamu siap, kita berangkat besok, ujar ayahku. Aku siap, Mang, ujar Rian dengan cepat. Sebelum berangkat, ayahku memanggil Datuk Juking Murai di sungai. Saat itu sekitar jam 3 pagi. Ayahku menceritakan tentang maksudnya kepada Datuk Murai. Baiklah, panglimaku akan menemanimu, ujar Datuk Juking Murai. Terima kasih, Tuk, ujar ayahku. Datuk Juking Murai mengangguk lalu menyelam ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian ada seekor buaya yang hitam dan besar muncul ke permukaan sungai. Aku akan menunggumu di sini, ujar buaya hitam itu. Terima kasih, Panglima. Terima kasih, ujar ayahku. Setelah itu ayahku langsung pulang ke rumah, mempersiapkan perbekalan untuk mengantar Yan. Yan, bangun, kita sarapan dulu. Setelah itu langsung berangkat, ujar ayahku seraya membangunkan Rian. Maaf, Mang, aku bangun kesiangan, ujar Rian. Tidak, ini masih jam 5 pagi. Ayo sarapan dulu, ayahmu sudah menunggu, ujar ayahku. Aku mandi dulu, Mang, ucap Rian. Setelah selesai sarapan, mereka bertiga akhirnya berangkat menggunakan perahu cis milik ayahku. Sekitar 1,5 jam perjalanan, mereka melewati desa Muara Tupu yang merupakan desa suaminya Kak Sida. Ayahku melambai ke arah pinggir sungai. Abah, teriakku dari pinggir sungai. Karena jarak lumayan jauh dan pakaiannya si Rian yang mengenakan jaket dan topi, jadi mukanya gak terlalu jelas. Ayahku hanya memberi kode dengan menunjuk ke hilir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.